Anjuran perkawinan terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 dan ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyastaghfiril ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum wa la tuqrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassunna la tabatagu aradal hayatid dunya wa min yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Artinya, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu. Tujuan perkawinan terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nur Ar-Rum ayat 20 dan ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantasirun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan la taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi zalika la ayatin laqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Wanita yang haram dinikahi dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun a'jabakum.
ulaika yaz'una ilan nar wallahu yaz'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Mahar dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4 dan 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna rihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hayyan mari'a. Yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'dim wa aqazna minkum maisaqan ghalidha. Yang artinya, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian dari kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Poligami dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan juga perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan perihalalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wala tabaddalul khabitha bit-thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huwaban katsira. Yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla taqsitu fil yatama fankihu ma toba lakum min nafsa'i masna wa sulata wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Yang artinya,
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Nah, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih baik lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Perceraian dalam surah Al-Baqarah ayat 226 dan 227. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'luna min nisa'ihim tarabusu arba'ati ashhur. Fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Yang artinya, dan jika mereka berazam atau bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutalaqa yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru' wa la yuhillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islah walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Artinya, wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.